Kakak, mengapa kamu menarikku? Aku masih ingin bermain dengan Dadi sebentar. Di kamar di puncak gunung, Hua Er cemberut saat dia menatap kakaknya dan berkata dengan tidak senang. Kai Er menatap adiknya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, dia sudah memulihkan lebih dari setengahnya. Dia sudah mengerti beberapa hal. Namun, dia mengingat semuanya dengan jelas ketika mereka dibangkitkan. Dia ingat bagaimana dia memanggil pemuda itu sebagai ayahnya saat itu. Dia juga ingat betapa pemuda itu sangat menyayangi mereka. Nyatanya, hatinya dipenuhi dengan ketergantungan, tapi mendesah. Cai Er menghela nafas sedikit dan duduk di samping dalam keadaan linglung. Di puncak gunung, Wang Xian juga melihat pemandangan indah di sekitarnya. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, sebuah video di internet menimbulkan sensasi yang luar biasa. Nama videonya adalah persaingan antara 5 akademi besar belum dimulai, dan Akademi Longmen telah benar-benar menghancurkan Akademi Gerbang 9. Dalam video tersebut, terjadi pertarungan antara siswa elit Akademi Longmen dan siswa elit Akademi Gerbang 9. Video tersebut terekam dengan jelas dari awal pertarungan antara dua siswi akademi hingga akhir. Ketika semua orang melihat video dua gadis kecil dari Akademi Gerbang Naga menghancurkan para siswa dari Akademi 9 Gerbang, mereka langsung menjadi bersemangat. Sialan, para siswa dari Akademi 9 Gerbang terlalu sampah. Mereka benar-benar ditekan ke tanah oleh Akademi Gerbang Naga. Tidak peduli apa, Akademi 9 Gerbang adalah salah satu dari 3 akademi. Bagaimana mereka bisa begitu lemah? Dua gadis kecil dari Akademi 9 Gerbang itu sangat kuat. Tapi bukankah Akademi 9 Gerbang itu terlalu sampah mereka benar-benar hancur? Bagaimana mereka bisa disebut sebagai salah satu dari 3 akademi besar? Bukankah Akademi 9 Gerbang terlalu lemah mereka mampu menjadi salah satu dari 3 akademi karena latar belakang putra Dewa 9 Gerbang? Jika tidak, mereka tidak akan layak disebut Akademi 3 Gerbang. Bukannya Akademi 9 Gerbang itu sampah. Kedua gadis itu terlalu mengerikan. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Video tersebut telah ditayangkan puluhan juta kali dalam waktu singkat. Ketika semua orang melihat adegan dalam video, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mulut ternganga. Dua akademi besar telah bertarung sebelum kompetisi akbar, dan pada akhirnya, Akademi Gerbang 9 hancur. Ini terlalu memalukan. Dalam waktu singkat, internet dipenuhi oleh orang-orang yang mencemooh Akademi Gerbang 9 sebagai sampah. Jika pendiri Akademi Gerbang 9 bukan putra dewa, dia mungkin tidak akan memiliki kualifikasi untuk disebut Akademi ketiga. Tentu saja, ada juga orang yang memperhatikan bahwa dua gadis kecil dari Akademi Gerbang Naga itu terlalu mengerikan, tetapi banyak orang mengabaikan mereka. Dihancurkan sedang dihancurkan, jadi bagaimana mereka bisa menyalahkan Akademi Gerbang Naga karena memiliki dua siswa yang mengerikan? Turnamen 5 akademi besar telah menjadi topik terpanas baru-baru ini, dan sekarang semakin menarik perhatian orang. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan ada beberapa orang yang menebak akademi mana yang akan menduduki peringkat pertama. Pada awalnya, banyak orang yang sangat optimis dengan Akademi 9 Gerbang, namun dalam waktu singkat, Akademi 9 Gerbang disebut sebagai akademi terlemah dan paling sampah. Itu bahkan lebih rendah dari Akademi Sky Palm dan Akademi Puncak Roh, yang bahkan tidak bisa disebut akademi ketiga. Bajingan, siapa yang mengirimnya? Sekelompok orang ini pantas mati. Bang. Pada saat ini, di piramida yang sangat besar di samping Gunung Hua, Putra Dewa 9 Gerbang sedang menghancurkan benda-benda di ruangan itu dengan wajah penuh amarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap komputer di depannya, tubuhnya sedikit gemetar. Putra ilahi. Di depannya, dua wanita cantik berlutut di sana dan gemetar saat melihat Putra Dewa yang tiba-tiba marah. Watak Putra Dewa mereka tidak terlalu baik. Banyak pelayan yang sering terluka atau bahkan dipukuli sampai mati olehnya. Ketika mereka memikirkan keadaan menyedihkan yang dialami para pelayan itu, kedua wanita itu menjadi semakin takut. Jinyi. Dia berteriak ke arah pintu dengan wajah penuh niat membunuh. Putra ilahi. Seorang lelaki tua segera masuk dari luar pintu. Ketika dia melihat ruangan yang hancur, dia segera membungkuk dan berkata, "Anak dewa, perintah apa yang kamu miliki?" Apakah Jin Er menemukan informasi tentang pemuda itu? Putra Dewa menjiu menekan kemarahan di dalam hatinya dan menggeram dengan suara rendah. Putra Dewa, Jin Er seharusnya tidak menemukan informasi apapun dalam waktu sesingkat itu. Aku akan segera menghubunginya. Orang tua itu buru-buru berkata. Sekolah 9 kita tidak boleh kalah dalam kompetisi akbar besok. Apalagi, sekolah 9 harus mendapatkan tempat pertama, pasti. Putra Dewa ke-9 meraung dengan suara rendah. Ketika dia mendirikan sekolah 9, dia bercita-cita untuk menjadi pemimpin semua akademi.
Kali ini, ia juga membidik juara pertama dalam kompetisi akbar tersebut. Dia ingin membuktikan kepada ibunya bahwa dia kuat. Namun, kompetisi belum dimulai dan reputasi Akademi Gerbang 9 telah hancur total. Nyatanya, akademi yang disebut akademi paling sampah itu semuanya didukung oleh dewa di belakangnya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Melihat pesan satu persatu, niat membunuh membuncah di hatinya. Dalam kompetisi berikutnya, Akademi Gerbang 9 tidak boleh kalah. Namun, karena keberadaan kedua gadis itu, tidak mungkin Akademi Gerbang 9 menang. Jika pemuda itu tidak memiliki latar belakang yang kuat, maka bunuhlah kedua gadis itu. Bunuh mereka, itu semua karena mereka. Dia meraung dengan tirani. Membunuh mereka. Pria tua itu sedikit terkejut. Dia segera membungkuk dan berkata, "Anak dewa, pikirkan dua kali." Pemuda itu bisa membuat tuan muda tertua dari ras Celestial begitu hormat. Dia pasti sangat kuat. Dia bukan dewa. Selama dia tidak memiliki dewa di belakangnya, Sekte 9 kita akan takut padanya. Jika dia membuat marah putra dewa ini, aku akan membunuhnya. Putra dewa Sekte 9 berkata dengan tirani. Putra dewa, mereka bersama para murid dari istana berharga Lingqiao. Aku akan meminta Jin Er untuk bertanya kepada beberapa ahli dari istana berharga Lingqiao. Jika dia pejabat tinggi dari istana berharga Lingqiao, kita seharusnya bisa mendapatkan berita segera. Pria tua itu segera berkata, "Minta dia untuk memberiku kabar dalam waktu 1 jam. Selama dia bukan pejabat tinggi istana berharga Lingqiao, kami akan mengambil tindakan." Mata Senzi Menjiu memancarkan niat membunuh saat dia berkata dengan suara dingin. Itu Senzi. Tetua itu mengangguk dengan hormat dan segera menghubungi tetua lainnya. Para petinggi istana berharga Lingqiao. Penatua segera mengambil tindakan setelah menerima informasi tersebut. Mungkin perlu waktu baginya untuk mengetahui identitas spesifik ayah kedua gadis itu. Namun, jauh lebih mudah untuk mengetahui apakah mereka adalah petinggi istana berharga Lingqiao. Sebagai seorang ahli yang juga turun ke bumi, meskipun beberapa faksi utama tidak terlalu harmonis, relatif mudah baginya untuk menemukan salah satu pejabat tinggi pihak lain. Dia telah melihat wajah Wang Xian sebelumnya. Dia benar-benar bisa memadatkannya dengan energi. Selama dia mencari beberapa putra dewa dari istana berharga Lingqiao dan bertanya kepada para ahli tentang gulungan penyegelan dewa, dia akan tahu. Dengan target di benaknya, lelaki tua itu segera mengambil tindakan. Dengan budidaya tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam, sangat mudah untuk menemukan mereka. Putra dewa, Jin Er mengirim pesan bahwa pemuda itu bukan salah satu petinggi istana berharga Lingqiao. 1 jam kemudian, lelaki tua itu memasuki kamar putra dewa ke-9 di piramida dan melaporkan. Tidak haha, bagus, bagus. Kedua gadis orang pembawa sial itu telah mempermalukan Akademi 9 sekolah kita. Aku akan membunuh mereka malam ini. Tidak, tangkap kedua gadis itu, TSK. Dia berdiri dengan ekspresi jahat dan menjilat lidahnya, wajahnya dipenuhi nafsu. 5 menit kemudian, 2 mayat terbuka tergeletak di kakinya. Itu adalah 2 pelayan itu. Putra dewa, meskipun pria parubaya misterius itu bukan pejabat tinggi istana berharga Lingqiao, dia sangat kuat. Dengan kekuatan kita. Di ruang piramida di sebelah Gunung Hua di Gunung Ilahi, lelaki tua itu sedikit mengernyit saat berbicara dengan putra dewa ke-9. Lelaki tua itu dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan balas dendam kedua gadis kecil itu. Mereka memahami karakter putra dewa yang membalas dendam untuk keluhan terkecil. Namun, menurut penyelidikan saudara kedua Jin, meskipun pemuda itu bukan pejabat tinggi istana berharga Lingqiao, dia mampu membuat tuan muda tertua dari ras Celestial begitu ketakutan. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Selama dia bukan ahli negara yang saleh, semuanya bisa dinegosiasikan. Pandangan ganas muncul di wajah putra dewa gerbang ke-9. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan ada dupa di telapak tangannya. Dupa ini memancarkan kilau yang melamun. Mimpi dewa dupa. Pria tua itu melihat dupa di tangan pria Senzi dan terkejut. Senzi, dengan dupa dewa mimpi, aku pasti bisa menyelesaikan misi dan menculik kedua gadis kecil itu. Bahkan mungkin ada kesempatan untuk mengambil kepala pemuda itu. Orang tua itu segera membungkuk dan berkata, saat Jin Er kembali, kalian semua akan bergerak bersama. Sudut mulut putra dewa Menjiu sedikit melengkung saat dia berkata dengan lemah. Itu putra dewa. Orang tua itu mengambil dupa dewa mimpi dan dengan hormat mundur keluar. Dupa dewa mimpi adalah sejenis harta karun yang mirip dengan dupa hipnotis. Dengan menyalakan dupa ini, itu akan mampu menghipnotis semua orang di bawah negara ketuhanan. Efek dupa ini sangat kuat. Hanya keturunan Menjiu, seorang dewa, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang yang begitu berharga.
Hua Ercayer, apakah kamu masih makan malam ini? Matahari secara bertahap terbenam. Di puncak gunung di Gunung Hua, Wang Xian datang ke kamar Hua Ercayer dan bertanya. Dadi, makan, aku mau makan. Pintu terbuka dan Hua Er menatap Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Dia terlihat sangat bahagia. Dadi, kakak bilang dia tidak lapar. Aku tidak makan lagi. Setelah itu, Hua Er menatap Cair yang ada di dalam ruangan dan terus berbicara dengan Wang Xian. Cair tidak lapar. Ayo makan kalau begitu. Wang Xian memandang Cair yang memunggunginya di kamar dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar ingatan gadis ini seharusnya terbangun dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi dewa dan telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka pernah memiliki orang tua dan kerabat sendiri. Sekarang mereka memiliki seorang ayah, secara alami sulit bagi mereka untuk menerimanya. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ayo, biarkan ayah menggendongmu. Apa yang ingin kamu makan? Wang Xian menggendong Hua Er dan bertanya sambil tersenyum. Aku ingin makan daging, makan daging. Hua Er berteriak gembira. Ayah, di dalam ruangan, Cair merasakan bahwa Wang Xian dan Hua Er telah pergi. Sedikit kepahitan muncul di wajah mungilnya yang lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi memegang dagunya dengan kedua tangan. Kebangkitan ingatannya sulit diterima sebagai seorang ayah. Dia dan adik perempuannya tewas di medan perang lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, usia mereka sudah lebih dari 1.000 tahun. Meskipun mereka tidak memiliki keluarga, mereka memiliki orang tua yang sangat menyayangi mereka. Bahkan sekarang, orang tua mereka mungkin masih hidup. Sulit baginya untuk terbiasa memanggil orang lain sebagai ayah secara tiba-tiba. Namun, dia sangat bergantung pada pemuda yang telah membawa mereka keluar dari kerajaan dewa dan membesarkan mereka. Lebih dari setengah tahun setelah ingatannya belum sepenuhnya terbangun, dia bisa merasakan kasih sayang, perhatian, dan cinta pemuda itu untuk mereka. Sekarang setelah ingatannya terbangun, dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cair menggaruk rambutnya dan melihat keluar dengan bingung. Kakak, ayah memintaku untuk membawakanmu kue favoritmu. Ini. Setengah jam kemudian, Hua Er berjalan dengan kue di tangannya dan senyum di wajahnya. Cair melihat kue di tangan kakaknya dan sedikit melamun. Kenangan kedua gadis kecil itu harus segera pulih sepenuhnya. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Di puncak-puncak gunung, Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat gunung Hua yang diselimuti cahaya ilahi. Setelah sepanjang sore, dia sudah melupakannya. Kedua gadis kecil itu bukan putrinya sejak awal. Dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Di bawah sedikit ketidaknyamanan, dia juga sudah mengatasinya. Pada saat ini, alis Wang Xian sedikit berkedut saat dia melihat ke arah utara. Itu adalah tanah 9 naga. Apakah seseorang mengincar jiwa naga lagi? Wang Xian mengangkat alisnya dan sosoknya menghilang seketika. Dia muncul di langit di atas tanah 9 naga. Itu dewa lain yang telah dibangkitkan. Selain itu, ada 3 dari mereka. Salah satunya memancarkan aura jahat. Ketika Wang Xian melayang di udara, dia melihat ke bawah. Ada 3 sosok di kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Wang Xian pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Salah satunya adalah udik pedesaan yang telah mendapatkan jiwa naga. Yang lainnya adalah Tuan Muda ras Celestial. Wang Xian belum pernah melihat yang terakhir sebelumnya. Namun, kekuatannya memang yang terkuat di antara mereka bertiga. Dia memiliki budidaya setengah dewa tingkat 9. Dalam setengah tahun terakhir, Wang Xian merasakan banyak orang mencari jiwa naga, termasuk para dewa dari 4 kekuatan lainnya. Namun, Wang Xian tidak berhasil menangkapnya. Setelah para dewa memperoleh jiwa naga, mereka mungkin menggunakan metode khusus untuk menyempurnakannya atau mereka mungkin menemukan situasi jiwa naga. Oleh karena itu, dia tidak memerintahkan para dewa untuk menangkap jiwa naga. Adapun sisanya, mereka semua adalah favorit surga atau bahkan mereka yang berada di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Secara alami, Wang Xian tidak bisa membiarkan mereka mendapatkannya. Orang desa ini memiliki nafsu makan yang cukup besar. Dia bahkan ingin mendapatkan jiwa naga kedua. Hehe. Wang Xian memandang udik pedesaan yang memegang susunan pencari naga dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Setelah udik pedesaan memperoleh jiwa naga, dia telah menghabiskan banyak sumber daya dalam 6 bulan terakhir untuk membuat tubuh naga sejati. Mungkin tidak lama lagi dia bisa menggunakan jiwa naga untuk menyalakan api dewa. Namun, dia jelas sedikit serakah. Dia ingin mendapatkan lebih banyak jiwa naga. Sumber daya dari udik desa tidak lagi cukup untuk mengangkat jiwa naga ke keadaan saleh.
Tuan muda dari ras surgawi dan pemuda lain yang memancarkan aura jahat dapat membiarkan mereka mendapatkan jiwa naga. Wang Xian mengungkapkan pandangan kontemplasi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada pemuda yang memancarkan aura jahat. Dia juga dewa yang telah dibangkitkan dan sangat kuat. Setelah mendapatkan jiwa naga, pada akhirnya kamu tidak akan bisa menjadi putra naga surga yang sebenarnya. Sebaliknya, kamu akan mati. Aku akan menyerahkannya padamu. Kesan Wang Xian tentang Tuan Muda ras surgawi tidak terlalu buruk. Temperamennya jelas jauh lebih baik daripada udik desa dan pemuda yang memancarkan aura jahat. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk memilih Tuan Muda ras surgawi. Aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya dengan mudah. Kalau tidak, saya mungkin curiga. Wang Xian berdiri di atas dan merenung di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia saat ini sepenuhnya menggunakan dewa yang telah bangkit sebagai bidak catur dan dirinya sendiri sebagai pemain catur untuk mengendalikan segalanya. Namun, saat Wang Xian tiba di Tanah Sembilan Naga karena gerakan yang tidak biasa dari jiwa naganya, lebih dari 10 bayangan perlahan muncul di kaki Gunung Hua tempat dia tinggal. Memimpin mereka adalah dua orang tua. Mereka menatap puncak gunung dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Menurut informasi yang kami terima, kedua gadis itu dan pemuda itu tinggal di lantai paling atas. Selain pemuda itu, sisanya adalah sekelompok orang lemah. Jangan khawatir. Sebelum menyalakan dupa dewa mimpi, semua orang berhati-hati. Jangan ketahuan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, kita semua akan mati. Di puncak gunung tempat Akademi Gerbang Naga Gunung Hua tinggal, seorang lelaki tua mengingatkan selusin orang di sekitarnya dengan suara rendah. Ya, sekelompok orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan perintah yang diberikan oleh putra dewa mereka kali ini, mereka semua akan dikutuk. Aktifkan arai penyembunyian. Ayo pergi. Orang tua lainnya berkata. 3 sosok di area terluar masing-masing memegang lempengan batu susunan di tangan mereka dan bergerak sedikit. Arai diaktifkan, dan selusin angka dengan cepat menghilang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, gumpalan asap putih naik dari puncak gunung. Asap hanya muncul sesaat sebelum melayang menuju puncak gunung. Saat sampai di sisi gunung, asap putih sudah menghilang. Semuanya kembali tenang sekali lagi. Pada saat yang sama, di kamar di puncak gunung, Hua Er sedang berbaring miring tidur nyenyak. Chaier, yang berada di samping, melebarkan matanya dan melihat ke langit-langit di atas. Bas-bas. Pada saat ini, 2 rumput bintang di atas kepala mereka bergetar. Hah? Chaier sedikit terkejut. Ekspresi dingin muncul di wajah kecilnya saat dia melihat keluar. Kakak, bangun. Dia menepuk Hua Er di sampingnya, matanya bersinar. Ada apa, suster? Hua Er membuka matanya dengan bingung dan menatap adiknya dengan bingung. Weng. Saat ini, rumput bintang di kepala mereka bergetar lagi. Aroma samar memasuki lubang hidung mereka. Seseorang meracuni kita. Ekspresi Chaier segera menjadi dingin saat dia mencium aromanya. Apa? Hua Er duduk dan melambaikan tangannya. Dia mengenakan pakaiannya dan melihat keluar. Itu dupa dewa mimpi. Itu bisa membuat orang jatuh ke dalam mimpi. Bahkan ahli alam dewa akan tertidur lelap. Wajah kecil Chaier sedikit berubah saat dia mengatakan ini. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Mimpi dewa dupa. Hua Er tertegun sekali lagi. Pada saat ini, gambar tiba-tiba muncul di benak mereka. Dupa dewa mimpi dapat menyebabkan para ahli di bawah kondisi dewa jatuh ke dalam mimpi. Bahkan jika mereka diserang, mereka tidak akan bangun. Ini adalah kekuatan dupa dewa mimpi. Namun, kemampuan kuat dupa dewa mimpi mendarat di tubuh Hua Er dan Chaier, menyebabkan kenangan mendalam muncul di benak mereka. Dupa dewa mimpi, di sisi lain, mempercepat kebangkitan ingatan mereka. Dupa dewa mimpi dapat membuat siapapun di bawah alam dewa bermimpi dalam sedetik. Ayo pergi. Di udara di samping puncak gunung, suara lelaki tua itu terdengar dari udara tipis. Setelah itu, sosok-sosok muncul satu demi satu saat mereka berjalan menuju kamar-kamar di puncak gunung. Pergi dan cari kamar di atas. Yang utama adalah kedua gadis itu. Jika kamu melihat pemuda itu, ambil kepalanya. Pria tua di tengah berkata sambil langsung memasuki sebuah ruangan. Oh, ketika dia memasuki ruangan, dia melihat ada 2 Hua Er dan Chaier dengan mata tertutup. Wajahnya berseri-seri karena gembira. HMPH, kalian berdua membuat putra dewa sangat marah. Sayang sekali. Pria tua itu memandangi Hua Er yang lembut dan imut. Dia mendengus ringan dan langsung berjalan ke arah mereka. Pak, siapa kamu? Namun, pada saat ini, pintu kamar di samping mereka tiba-tiba terbuka. Yaonu memegang trans yang memancarkan cahaya di tangannya. Dia menatap dingin ke arah lelaki tua yang tiba-tiba muncul dan berteriak dengan keras.
Apa yang terjadi? Dia tidak tidur. Orang tua itu sedikit terpana saat melihat Yao Nu. Apa yang kamu lakukan pada kedua putri kecil itu pergi ke neraka? Ketika Yao Nu melihat Hua Er, yang matanya tertutup dan tidak bergerak, niat membunuh muncul di matanya. Sialan, masih ada satu yang tidak sadarkan diri. Kau sial. Ketika lelaki tua itu melihat Yao Nu, dia melambaikan tangannya, dan domainnya menyelimuti ruangan. Berdengung. Dalam sekejap, telapak tangan kuning besar muncul di sekitar Yao Nu. Tidak bagus, Raja Naga, selamatkan aku. Yao Nu merasakan telapak kuning tanah mengelilinginya dan tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli terkemuka. Dia berteriak minta tolong dengan ngeri. Namun, suaranya tidak menembus wilayah orang tua itu. Jika Wang Xian masih ada di dekatnya, dia pasti akan merasakannya. Sayangnya, dia kebetulan pergi malam ini dan jaraknya 100 kilometer. Mati. Lelaki tua itu melambaikan tangannya yang sudah terbukti dan telapak tangan kuning tanah itu mencakar. Kekuatan yang kuat mendarat di tubuh Yao Nu, menyebabkan dia memuntahkan darah dan pingsan seketika. Semut. Pria tua itu dengan santai melambaikan tangannya, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Weng. Pada saat ini, cabang pemogokan dewa di tangan Yao Nu tiba-tiba melepaskan cahaya hijau giok yang menyelimuti Yao Nu. Kekuatan yang kuat mendarat di atasnya tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Apa-apa ini? Orang tua itu sedikit terkejut dan buru-buru melihat cabang dewa di tangan Yao Nu. Wosh, wosh. Sebelum lelaki tua itu bisa pergi dan melihatnya, terdengar suara menusuk. Tubuh lelaki tua itu berhenti, dan pupil matanya sedikit membesar. Dia dengan kaku mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di antara alisnya. Setetes darah muncul di garis pandangnya. Bang! Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Kakak kedua, apakah kamu melihat sosok kedua gadis kecil itu? Pada saat ini, suara lemah datang dari luar, diikuti oleh lebih dari 10 sosok yang memasuki ruangan. Kakak kedua, ketika tetua lainnya melihat rekannya terbaring di tanah, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak keras. Penatua Jin. Ekspresi lebih dari 10 sosok di belakangnya sedikit berubah saat mereka mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Suara mendesing. Pada saat ini, suara lemah lainnya terdengar, dan semua orang di ruangan itu membeku. Mereka gemetar dan saling memandang dengan kaget. Bang, bang, bang. Lebih dari 10 mayat jatuh. Dengan perlindungan rumput bintang, mustahil bagi siapapun di bawah alam dewa untuk menyakiti mereka. Dengan kematian semua orang, seluruh ruangan menjadi sunyi lagi. Yao Nu terbaring diam di tanah, dipukul oleh pelindung dewa. Hua Er dan Cair jatuh ke dalam mimpi, dan ingatan mereka mulai terbangun dengan cepat. Waktu perlahan berlalu, dan matahari terbit. Seluruh puncak gunung menjadi semarak. Xiao lari, haruskah kita memanggil Hua Er, Cair, dan guru? Di puncak gunung, Xiao berlari, Jiling Fei, dan yang lainnya bersiap untuk membawa murid-muridnya mengikuti kompetisi. Jiling Fei melihat bahwa Hua Er, Cair, dan yang lainnya belum turun, jadi dia bertanya padanya. Tidak perlu, Tuan akan membawa mereka nanti. Gadis Hua Er itu suka tidur larut malam. Xiao berlari tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memimpin siswa lainnya ke tempat kompetisi 5 akademi besar. Aku sebenarnya punya ayah. Aku malah terlihat terbuka oleh seorang pria. Tidak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari ruangan di puncak gunung. Bunga itu berdiri di tempat tidur dan terus melompat-lompat dan berteriak dengan gila. Hicks, adik, apa yang harus kita lakukan? Kita punya ayah tambahan. Tapi ayah ini tampaknya lebih muda dari kita. Tidak kusangka aku, Lin Yuan, memiliki ayah tambahan yang lebih muda dariku. Dia bahkan melihatku terbuka. Orang bau itu bahkan memberiku nama Wang Hua Er. Apakah harus begitu jelek? Apakah harus begitu? Suara gila itu terus terdengar. Wajah kecil Hua Er memerah dan dipenuhi rasa malu dan marah saat dia terus memanggil. Cair, yang berada di samping, memandangi adik perempuannya yang telah sepenuhnya mendapatkan kembali ingatannya dan tersenyum pahit. Orang itu memang sedikit berlebihan. Memberi mereka berdua nama seperti Wang Hua Er dan Wang Cair, itu sangat jelek. Bagaimana kamu akan menghadapinya di masa depan? Cair menatap adiknya dan berkata sambil tersenyum. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa memanggil pria kecil yang ribuan tahun lebih muda dariku sebagai ayah, bukan? Jika kita menambahkan ratusan ribu tahun kita telah jatuh, itu membuatnya terlihat lebih muda. Tapi dia memang membesarkan kita hingga usia yang begitu besar. Dan dia sangat baik pada kita. Wah, apa yang harus kita lakukan, Kak? Kami masih gadis muda saat itu.
Dia benar-benar melihat kami semua terbuka dan bahkan mencium kami sepanjang hari. Hua Er terus berteriak di dalam ruangan. Pada awalnya, itu baik-baik saja, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin gelap wajah Chaier. Apa yang dia maksud dengan melihat kami semua terbuka? Saat itu, kamu bahkan mengencingi lehernya. Chaier berkata langsung kepada Hua Er dengan sedikit amarah. Kamu. Mendengar perkataan kakaknya, wajah Hua Er langsung memerah, bahkan lehernya pun memerah. Dia menunjuk Chaier dan cemberut. Lin Yurou, aku memperingatkanmu, jangan katakan apapun tentang ini di masa depan. Baiklah. Chaier tersenyum dan mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Wajah Hua Er jatuh, dan dia tampak seperti tidak punya apa-apa untuk hidup. Mengapa kita tidak terus berpura-pura kita sudah memanggilnya ayah, jadi bagaimana jika kita terus memanggilnya ayah? Tiba-tiba, Hua Er mengangkat alisnya dan berkata, Lalu apakah kamu ingin terus memanggilnya ayah mulai sekarang? Chaier memelototinya dan berkata, pria itu juga cukup baik pada kita. Kita tidak bisa memanggilnya adik saat kita bersama. Hua Er cemberut dan berkata dengan wajah sedih. Adik perempuan, kerajaan ilahimu telah benar-benar jatuh. Kerajaan ilahiku masih bisa merasakannya sedikit. Mengapa kita tidak menunggu sampai tubuh kita tumbuh sedikit sebelum kita membicarakannya? Tunggu sampai kita pulih ke alam suci, baru kita akan mempertimbangkan masalah ini dengan orang itu. Chaier ragu sejenak dan berkata. Hua Er tertegun sejenak. Kemudian dia melihat tubuh kecilnya, jelas sangat tidak puas. Yah, itu satu-satunya cara. Aku akan mencarinya lagi di masa depan. Dia berkata pada Chaier, orang-orang ini. Chaier berbalik dan melihat mayat di tanah. Matanya berkedip-kedip dengan kilau dingin. Sekelompok orang menyebalkan. Mereka masih ingin membunuh kita. Seharusnya anak dewa dari piramida kemarin. HMPH, sungguh anak dewa omong kosong. Ketika kita memulihkan kekuatan kita, kita akan membunuh mereka semua dan mengirim mereka ke neraka. Hua Er mendengus dingin dengan tatapan tajam di matanya. Chaier melambaikan tangannya, dan semua mayat di tanah menghilang. Dia memandang Yao Nu, yang jatuh ke samping dan dilindungi oleh dewa pembunuh. Saudari Yao Nu terluka, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kakak, kamu bilang itu sangat aneh. Ketika ayah cabang pembunuh dewa memberikannya kepada kita, itu sudah diambang layu. Hanya ada satu jejak energi yang tersisa. Orang bau itu, bagaimana dia mengembalikan vitalitas cabang pemukul dewa? Hua Er melihat cabang pemukul dewa di tangan Yao Er dan sedikit mengernyit. Dia sangat kuat dan sangat misterius. Mata KR bersinar dengan kilau. Saat itu, cabang pemukul dewa berada di ambang layu, tetapi ayah mereka masih dengan sungguh-sungguh memberikannya kepada mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, mengatakan bahwa itu akan menyelamatkan hidup mereka di masa depan. Kali ini, mereka dapat bangkit kembali, semuanya berkat cabang pembunuh dewa. Namun, setelah cabang dewa membunuh setetes darah mereka, itu juga benar-benar layu. Sekarang bisa pulih lagi, mereka sangat terkejut. Saudari Yao dilindungi oleh dahan pembunuh dewa. Kita tidak bisa menyentuhnya. Biarkan dia berbaring di sini. Ayo pergi. Chaier terus berbicara dengan Hua Er. Oke, ayo pergi. Hua Er mengangguk. Benar, haruskah kita memberitahunya? Katakan padanya apa bagaimana mungkinkah ingatan kita telah terbangun kamu hanya seorang adik laki-laki. Kami akan datang mencarimu setelah berkultivasi sebentar ayo pergi. Saat Hua Er dan Chaier berbicara, mereka bergerak dan menghilang. Mereka terbang menuju kerajaan dewa yang belum sepenuhnya rusak. Sial, kenapa jiwa naga ini begitu sulit ditangkap? Pada saat itu, di Tanah Sembilan Naga, 100 km jauhnya dari Gunung Hua, di bawah sebuah kota, cucu bumi memegang susunan pencari naga di tangannya saat dia berjalan di bawah tanah dengan ekspresi malu. Melihat jiwa naga yang menghilang dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Weng, pada saat ini, dia merasakan tempat di belakangnya berguncang, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Siapa? Cek, sebenarnya ada seseorang yang mengikuti di belakangku. Cucu bumi segera melihat sekeliling dengan waspada, matanya dipenuhi kewaspadaan. Pemuda jahat itu memang luar biasa, untuk bisa mengikuti di belakang cucu bumi, sudah waktunya. Selamat, putra naga sejati surga. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Hua Er dan Chaier sudah bangun sekarang. Puluhan ribu meter di atas tanah, wajah Wang Xian dipenuhi dengan senyum aneh. Dia melihat waktu dan tiba di langit di atas Gunung Hua dalam sekejap. Hua Er, Chaier, bangun. Saatnya berjemur di bawah sinar matahari. Wang Xian tiba di puncak gunung dan melihat Xiao berlari dan yang lainnya sudah pergi. Ia berjalan menuju kamar kedua gadis itu.
Hah? Namun, ketika dia memasuki puncak gunung, dia merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Bau apa itu? Dia mengendus dengan hidungnya dan segera mengerutkan kening. Mata naganya dari yin yang dan 5 elemen menyapu sekeliling. Ketika dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda hua er dan cair di ruangan itu, ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Yao Nu terbaring di tanah di dalam. Bang! Wang Xian segera membuka pintu dan masuk ke kamar. Dia melihat segala sesuatu di ruangan itu dengan wajah muram dan berjalan ke sisi Yao Nu. Dia melambaikan tangannya dan mendapatkan kembali fokusnya. Gelombang energi mendarat di tubuh Yao Nu. Yao Nu membuka matanya perlahan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mati, dia menghela nafas lega. Raja Naga. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Dia mengingat adegan dari kemarin. Raja Naga, seseorang menerobos masuk untuk berurusan dengan 2 putri kecil tadi malam. 2 putri kecil, mereka. Saat Yao Nu berbicara, dia segera mengamati sekelilingnya dan mencari sosok Hua Er dan Cair. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Seseorang di sini untuk berurusan dengan Hua Er dan Cair. Wajah Wang Xian menjadi gelap. Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Siapa ini? Dia bertanya dengan aura yang menakutkan. Raja Naga, Yao Nu bersalah. Aku melihat seorang lelaki tua berbicara tentang putra dewa. Aku ingat sekarang, orang tua itu tampaknya adalah orang di samping putra dewa ke-9 dari gerbang kemarin. Yao Nu berlutut dan berkata dengan wajah pucat. Ketika dia mengingat wajah lelaki tua itu, yang sama dengan yang dia lihat di puncak Sentai, dia langsung berkata dengan ketakutan. Orang-orang di samping 9 putra dewa. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Yao Nu, kilatan dingin muncul di matanya. Mereka mencari kematian. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Aura kekerasannya menyebabkan Yao Nu gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kemarahan Raja Naga. Jika aura kekerasan ini menyerangnya secara langsung, dia memiliki firasat bahwa dia akan mati di bawah tekanan. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih takut. Lagi pula, dia gagal melindungi kedua putri kecil itu. Fiuh! Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Matanya dingin saat dia mengamati sekelilingnya, mencari petunjuk apapun. Putra Tuhan, putra Dewa Piramida. Jika sesuatu terjadi pada Hua Er dan Cair, aku akan menjadikan piramidamu kuburanmu. Wang Xian bergumam sambil melihat ke arah pusat Gunung Hua. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bangun! Dia melirik Yao Nui dengan acuh tak acuh. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan. Dengan kekuatan Yao Nui saat ini, dia tidak sekuat kedua gadis kecil itu. Raja Naga, 2 putri kecil. Kata Yao Nui dengan mata merah. Siapapun yang berani menyakiti mereka, aku akan mengubur mereka bersama mereka. Wang Xian berkata dengan dingin. Sosoknya bergerak dan muncul di langit di atas puncak gunung. Sebaiknya kau berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada kedua gadis kecil itu. Dia melihat ke tengah Gunung Hua. Itu adalah hari pertama kompetisi dari 5 akademi besar. Lomba juga digelar di puncak Gunung Hua. Sosoknya bergerak dan muncul tepat di atas tempat kompetisi. Pertarungan antara kepala akademi 5 akademi besar, puncak Gunung Hua. Itu terletak di puncak Gunung Hua. Setelah mengalami transformasi formasi susunan, ukurannya sebesar lapangan sepak bola. Ada platform tontonan di sekitarnya. Saat ini, platform tontonan sudah dipenuhi puluhan ribu orang. Di antara puluhan ribu orang ini, ada siswa dari 5 akademi besar, ada orang dari ras Protoss, bahkan ada yang datang khusus untuk menonton. Di sekitar arena pusat, ada puluhan kamera yang dipasang ke segala arah, menyiarkan pertandingan secara langsung. Puluhan stasiun televisi menyiarkan pertandingan secara langsung. Persaingan antar akademi top dunia masih terkait dengan pemeringkatan akademi. Secara alami, itu menarik perhatian seluruh dunia. Hampir sepertiga orang di dunia menyaksikan kompetisi tersebut. Kelima akademi tersebut terletak di 5 lokasi yang paling menarik perhatian. Wang Xian melayang di langit dan memandang dengan dingin ke putra dewa gerbang 9 yang berdiri di depan panggung gerbang 9 akademi. Jika itu adalah kekuatan biasa atau orang lain, Wang Xian percaya bahwa Hua Er Cair, yang memiliki perlindungan rumput bintang, tidak akan memiliki masalah. Namun, pihak lain adalah putra dewa, putra dewa. Dia tidak dapat menjamin bahwa pihak lain akan memiliki item khusus yang dapat menangani item spiritual seperti rumput bintang. Sekarang Hua Er dan Cair telah menghilang, itu pasti berhubungan dengannya. HMPH, sekelompok orang bodoh di internet sebenarnya berani mengatakan bahwa Akademi 9 Guides kita adalah akademi terburuk. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dan martabat Akademi 9 Guides. Keke, Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, siswamu tidak melakukannya dengan baik. Kirimkan siswa terkuatmu.
Pada saat ini, di puncak Gunung Hua, putra Dewa Menjiu berdiri di depan tempat duduknya dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Tatapannya tertuju pada seorang pemuda yang mengenakan seragam Akademi 9 Gerbang di tengah arena. Matanya berkedip-kedip dengan kilau dingin. Menyapu pandangannya ke posisi Akademi 9 Gerbang, ketika dia tidak melihat kedua gadis kecil itu muncul, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat tercengang. Tadi malam, dia telah mengirimkan bawahan terkuatnya untuk menculik dua gadis kecil dari kemarin. Pada akhirnya, dia tidak melihat mereka bahkan setelah satu malam. Ini menyebabkan dia memiliki firasat buruk. Sekelompok orang terkutuk ini. Namun, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak apa-apa selama dua gadis kecil dari Akademi Gerbang Naga tidak muncul. Dia mendengus dingin di dalam hatinya. Adapun hidup dan mati bawahannya, dia tidak lagi tertarik. Adapun apakah soal dia mengirim orang untuk menculik kedua gadis kecil itu akan terungkap, dia tidak peduli sama sekali. Ibunya adalah Dewa Piramida. Bahkan jika itu adalah Dewa Istana berharga Ling Qiao, mereka tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Yang dia inginkan adalah tempat nomor 1 di kompetisi Akbar Akademi tahun ini. Dia ingin Akademi 9 Gerbang menjadi pemimpin semua akademi. Baru saja, ketika Gerbang 9 Akademi mereka muncul, dia mendengar segala macam ejekan dan ejekan dari tribun penonton di sekitarnya, membuat ekspresinya sangat canggung. Dia langsung mengirimkan kartu truf terakhirnya di pertandingan pertama, seorang murid dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Adapun bagaimana murid dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam ini telah dipromosikan, hanya petinggi akademi yang tahu. Murid dari Akademi Gerbang 9 itu sangat kuat. Mereka benar-benar mengirim murid yang begitu kuat di pertandingan pertama, dan bahkan melukai murid Akademi Gerbang Naga dan Akademi Api Ilahi, hampir membunuhnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa Akademi Gerbang Naga dapat dengan mudah menghancurkan Akademi Gerbang 9? Bagaimana para siswa yang mereka kirim bisa begitu kuat? Mereka hampir bisa menyaingi beberapa favorit surga. Kamu tidak bisa percaya apa yang ada di internet. Sekolah dari Akademi Gerbang 9 itu sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari anak Tuhan, sekolah yang didirikan oleh anak Tuhan. Di tribun penonton di sekitarnya, semua orang memandangi para siswa dari Akademi Gerbang 9 di tengah arena dengan kaget. Kemarin, ada video di internet yang membuat reputasi Akademi 9 Gerbang rusak parah. Namun, hari ini, pertandingan pertama baru saja berakhir, dan Akademi 9 Gerbang telah menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Kekuatan seniman bela diri kekosongan tingkat 8. Di posisi Akademi Gerbang Naga, Akademi Dewa Api, dan dua akademi lainnya, petinggi dari beberapa akademi besar mengerutkan kening. Wow! Pertandingan pertama dari kompetisi Akbar 5 Akademi Besar hari ini telah melampaui harapan semua orang. Akademi Gerbang 9 telah menunjukkan kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Para siswa Akademi Gerbang 9 langsung membunuh siswa dari akademi besar lainnya. Ini benar-benar berbeda dari yang ada di internet. Semuanya, teruslah mengunci saluran ini. Pertandingan selanjutnya akan lebih seru. Stasiun televisi sedang mengudara. Pada saat yang sama, seluruh internet melakukan siaran langsung. Saat ini, jumlah penonton telah mencapai lebih dari 1 miliar. Melihat putaran pertama kompetisi berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang terkejut. Sudah kubilang, bagaimana mungkin akademi yang diciptakan oleh keturunan para dewa menjadi lemah? Akademi 9 Gerbang benar-benar kuat. Lihatlah presiden akademi lain. Ekspresi mereka semua jelek. Dengan sumber daya dan latar belakang putra dewa 9 Gerbang, kurasa Akademi 9 Gerbang akan menjadi pemimpin dari semua akademi. Sebelum siaran langsung, beberapa orang menonton situasi kompetisi dan mendiskusikannya dengan suara pelan. Itu seperti ini di internet. Jika seseorang kuat, akan ada orang yang memuji mereka. Jika ada yang lemah, maka akan ada 10.000 orang yang akan kalah. Gerbang 9 Putra Dewa, Hua Er, dan Chaier, di mana mereka sekarang? Sama seperti semua orang dikejutkan oleh kekuatan kuat Gerbang 9 Akademi, dan tepat ketika Putra Dewa Gerbang 9 dengan bangga berdiri di depan kursinya, sesosok tiba-tiba muncul di tengah puncak Gunung Hua. Semua orang sedikit terkejut. Di bawah keterkejutan beberapa juru kamera, kamera terfokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Mata jutaan, mata dunia. Ada apa? Siapa pemuda itu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada pemuda di sini? F-Chuck, kenapa ada pemuda yang tiba-tiba muncul di kompetisi 5 perguruan tinggi besar? Apa yang dia lakukan di sini? Pria muda yang tiba-tiba muncul di langit di atas arena dan menatap putra dewa ke-9 dari sekte tersebut membuat semua orang sedikit terpana. Saat rombongan juru kamera dari stasiun televisi dan staf siaran langsung webcast melihat pemandangan ini,
mereka langsung membidik sosok di langit. Di seluruh puncak Gunung Hua, semua orang terfokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Menguasai. Ketika Xiao berlari melihat Wang Xian tiba-tiba muncul dan melayang di langit di atas arena, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berdiri. Apa yang terjadi, mengapa guru mempertanyakan di mana putra ke-9 Tuhan, Hua Er, dan Cai Er berada? Ekspresi Ji Lingfei juga sedikit berubah saat dia berdiri dan melihat sosok di langit. Para siswa Akademi Gerbang Naga juga menatapnya dengan heran. Siapa itu? Lebih banyak orang melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan bingung. Senzi Menjiu sedang berdiri di sana ketika dia tiba-tiba melihat seorang pemuda menanyainya. Dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat wajah pemuda kemarin, dia sedikit mengangkat alisnya. Bagaimana saya tahu di mana bunga dan tanaman itu? Mengapa Anda mencari seseorang untuk bertanya kepada saya? Senzi Menjiu berkata kepada Wang Xian dengan sedikit jijik. Setelah mendengar pertanyaan pemuda misterius itu, dia agak senang. Meski bawahannya yang tidak kompeten belum kembali, dia bisa menjamin bahwa kedua gadis itu memang dibawa pergi oleh bawahannya. Dia hanya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Juga, saat Senzi Menjiu berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah kompetisi akademi kami. Semua orang yang tidak berguna, segera pergi. Enyahlah segera, jangan ganggu kompetisi akademi kita. Tepat ketika putra ilahi dari gerbang ke-9 menyelesaikan kata-katanya, Dekan Akademi Dewa Api, Dekan Akademi Sky Palm, dan Dekan Akademi Puncak Roh berdiri juga. Mereka berteriak pada Wang Xian dengan sedikit ketidaksabaran. Mereka sudah dalam suasana hati yang buruk saat melihat kekuatan para murid Akademi Gerbang ke-9. Sekarang mereka melihat seseorang mengganggu kompetisi akademi mereka, mereka langsung berteriak. Kamu tidak tahu jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menghancurkan seluruh faksi piramidamu. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sedikit niat membunuh muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Adapun petinggi akademi lainnya, dia tidak menganggap mereka serius. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan abu-abu muncul dan meraih ke arah putra pria Dewa Jiu. Beraninya kamu menyerangku, kamu mencari kematian. Ketika putra Dewa Pria Jiu melihat Wang Xian menyerangnya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi marah. Kamu belum menyalakan api suci, dan kamu masih berani menyerangku, kamu bahkan ingin menghancurkan piramida kami. Hahaha. Dia meraung dan menggerakkan telapak tangannya. Piramida yang terbentuk dari atribut bumi muncul dan menyerang lengan abu-abu itu. Cek. Siapa pemuda itu? Beraninya dia menyerang putra dewa ke-9 dari gerbang, dia adalah putra dewa. Dia mencari kematian. Arogansi apa? Dia sebenarnya ingin menghancurkan faksi piramida. Siapa-siapa dia? Apakah dia ahli dari istana berharga Lingqiao? Dia tidak menyalakan api ilahi, beraninya dia membuat musuh dari putra dewa ke-9 sekte itu, dia pasti mencari kematian. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Seorang pemuda benar-benar berani menyerang putra dewa ke-9 sekte itu. Puluhan ribu orang di sekitar tercengang. Cek. 6666, sepertinya orang ini akan mati. Orang kejam dari Loni bin mana yang berani menyerang putra Tuhan, putra dewa. Apakah dia mencari kematian? Hal seperti itu benar-benar terjadi dalam kompetisi 5 akademi besar, haha. Di siaran langsung dan televisi, semua orang yang menonton juga tercengang. Layar peluru dengan cepat memenuhi layar. Terhadap seseorang yang berani menyerang putra dewa, mereka berdua kaget dan penuh ejekan. Anak Tuhan bisa diserang oleh sembarang orang. Jika Anda tidak memiliki Tuhan sebagai pendukung Anda hanya mengejar kematian. Kenapa sosok pemuda ini terasa agak familiar? Namun, beberapa orang parubaya dan lanjut usia melihat sosok di layar dan merasa agak familiar. Ledakan. Saat ini, suara keras datang dari puncak Gunung Hua. Telapak tangan keabu-abuan mendarat di piramida emas yang telah dirilis oleh Senzi Menjiu. Piramida yang dibentuk oleh atribut bumi langsung runtuh dan menghilang. Seolah-olah piramida sepanjang 1000 meter itu tidak muncul. Telapak tangan terus menyerang Senzi Menjiu. Apa dia memang sangat kuat? Ekspresi Senzi Menjiu sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan pemuda ini. Selanjutnya, kedua bawahannya tidak terlihat. Dia tidak bisa menahan Wang Xian sama sekali. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia berhenti dan menatap Wang Xian dengan dingin. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyakitiku, ibuku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Menghadapi telapak tangan yang menyerangnya, putra dewa ke-9 mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kesombongan. Jadi bagaimana jika dia bukan tandingannya? Dia berani menyakitiku.
Semua orang di sekitar melihat ekspresi arogan putra Dewa ke-9, dan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pria muda yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat sehingga melampaui harapan semua orang, tetapi putra Dewa ke-9 tidak takut sama sekali. Seperti yang dia katakan, jika dia berani menyentuh bahkan sehelai rambut di kepalanya, dia harus menunggu murka para dewa. Peng! Namun, pada saat ini, telapak kehitaman mendarat di tubuh pria Senzi. Seluruh tubuhnya gemetar. Segala sesuatu di bawah kepalanya langsung menghilang. Telapak kehitaman memegangi kepalanya, melindungi kekuatan hidupnya. Seorang ahli tingkat demigod tidak akan mati dalam situasi seperti itu. Saat ini, Senzi Menjiu tertegun. Wajahnya masih membawa kesombongan dan penghinaan dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, keterkejutan perlahan berubah menjadi keterkejutan. Kepalanya perlahan menunduk, matanya penuh dengan kejutan. Kamu benar-benar berani menyebarkan tubuhku. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Wajahnya bergetar hebat saat dia meraung dengan keganasan yang tak tertandingi. Ini. Semua orang terpana ketika mereka melihat adegan ini. Melihat Senzi Menghui berkepala satu, semua orang melebarkan mata karena terkejut. Dia sebenarnya berani menghancurkan tubuh Senzi Menghui secara langsung. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melihatnya sendiri. Wang Xian menatap kepalanya dan menggerakkan telapak tangannya. Telapak tangannya yang keabu-abuan meraih kepalanya secara langsung. Tidak, Ibu, selamatkan aku. Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, matanya melebar dan sinar kuning bersahaja mekar dari gelabelannya. Telapak tangan keabu-abuan itu berhenti sejenak dan sesosok manusia memadat di depan putra Tuhan. Jiuer, seorang wanita anggun dan anggun mengenakan gaun anggun dengan mahkota di kepalanya muncul di langit. Aura yang sangat kuat memenuhi seluruh puncak Gunung Hua. Ketika dia melihat putranya, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan niat membunuh dan harga diri. Siapa kamu beraninya kamu menyakiti anakku? Dia menatap Wang Xian. Langit perlahan berubah kekuningan dan warna dunia mulai berubah. Ya Tuhan, itu Dewa Piramida. Ya Tuhan, betapa menakutkannya. Ini pemuda itu dikutuk. Dia benar-benar memprovokasi dewa. Itu tidak benar. Itu hanya bayangan dewa. Itu adalah bayangan yang diberikan putra Dewa ke-9 kepadanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuh aslinya belum tiba. Ketika semua orang di sekitar melihat perubahan dunia dan kedatangan Dewa Piramida, ekspresi mereka berubah drastis. Namaku Wang Xian. Kamu bisa memanggilku Raja Naga. Wang Xian menjawab kata demi kata ketika dia melihat penampakan dewa berkumpul di depan putra Pantheon. Nama saya Wang Xian. Anda bisa memanggil saya Raja Naga. Saat Wang Xian mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi tenang, semua orang tercengang. Wang Xian, Raja Naga, siapa itu? Sebagian besar pikiran orang dipenuhi dengan kata-kata ini. Kamu menyakiti putra Yamen. Terlepas dari apakah kamu adalah Raja Naga atau Raja Serangga, kamu akan mati hari ini. Seorang manusia yang bahkan belum menyalakan api ilahi. Beraninya kau menyinggung anak Tuhan, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Ketika Dewa Yamen di piramida mendengar kata-kata Wang Xian, tatapannya yang bermartabat dipenuhi dengan penilaian. Dia melambaikan tangannya dan pedang penghakiman segera terkondensasi di langit di atas Gunung Hua, yang sepenuhnya tertutup oleh energi unsur bumi. Pedang penghakiman kuning tanah langsung menusuk ke arah Wang Xian. Hehe, putramu berani memerintahkan orang untuk menyerang Hua Ercayer. Aku akan membuatmu membayar harganya dan memberitahumu siapa aku, Raja Naga. Wang Xian memandangi pedang penghakiman yang menyerangnya dari langit dan melambaikan tangannya. Ledakan. Suara teredam terdengar dan pedang tajam itu menghilang seketika. Sepotong langit ini hanyalah tiruan. Apakah kamu masih ingin menutupinya? Wang Xian melihat energi kuning tanah yang menutupi seluruh langit di atas Gunung Hua. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, seluruh langit bergetar. Telapak tangan yang sangat besar robek dan energi kuning tanah menghilang sepenuhnya. Pemuda itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Aku ingat sekarang, aku ingat sekarang. Raja Naga, itu Raja Naga. Raja Naga lebih dari 10 tahun yang lalu, itu dia. Persis sama dengan lebih dari 10 tahun yang lalu. Raja Naga benar-benar telah kembali. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Wang Xian mematahkan pedang penghakiman dari klon Dewa Yamen dengan satu tangan dan merobek energi unsur bumi di langit, beberapa tetua parubaya tiba-tiba memikirkan nama itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Raja Naga, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Banyak orang yang sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Namun, ketika mereka memikirkan nama ini, gelombang ingatan muncul di benak mereka. Bagaimana mungkin ini benar-benar Raja Naga? Dia belum mati. Dia masih hidup. Dia masih hidup.
Raja Naga lebih dari 10 tahun yang lalu masih hidup. Seorang lelaki tua meraung kaget. Saat dia meraung, semakin banyak orang mulai memanggil nama ini. Hua hua hua. Satu persatu, pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menatap pria muda tanpa ekspresi di udara. Apa yang terjadi? Apakah Raja Naga sangat terkenal? Ketika setidaknya setengah dari penonton berdiri, para pemuda itu sedikit tercengang dan terpana. Sejak kapan orang seperti itu ada di bumi? Bolehkah saya bertanya, siapa Raja Naga itu? Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang dia? Pertanyaan yang sama, siapa Raja Naga itu? Dari reaksi banyak orang di puncak Gunung Hua, sepertinya Raja Naga itu sangat sakti, tapi kok saya belum pernah mendengar tentang dia. Serangan dari klon dewa, jadi dia juga tidak boleh lemah. Jadi bagaimana jika dia tidak lemah? Dewa Piramida berkata bahwa dia hanyalah orang yang belum menyalakan api dewa. Orang ini jelas merupakan pil yang berani melawan para dewa. Dia mencari kematiannya sendiri. Apa yang kalian gerombolan bocah kecil tahu? Ini adalah Raja Naga yang dulu tak terkalahkan. Raja Naga yang menekan seluruh generasi. Aku tidak menyangka bahwa Raja Naga masih hidup. Ya Tuhan. Saat ini, di internet dan di radio, lebih dari 1 miliar orang menonton kompetisi akademi. Kecelakaan mendadak itu mengejutkan banyak orang, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat mereka tertarik. Ketika semua orang melihat pemuda yang menyebut dirinya Raja Naga mengalahkan avatar dewa, semua orang sedikit terkejut. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu tentang nama Raja Naga. Namun, dengan sangat cepat, ada banyak komentar tentang Raja Naga di siaran langsung. Ini menyebabkan wajah semua anak muda dipenuhi dengan keheranan. Ketika mereka melihat kata-kata menekan era, Raja Naga tak terkalahkan, mereka juga sedikit terkejut. Apa yang menekan suatu era? Raja Naga yang tak terkalahkan hari ini, dia memprovokasi dewa. Dia sudah mati. Itu benar, dia memprovokasi dewa Yamen piramida kita dan melukai 9 putra dewa sekte kita. Yang disebut Raja Naga ini harus diadili. Namun, meskipun ada banyak orang yang dibombardir dengan pesan peluru yang mengatakan bahwa Raja Naga tidak terkalahkan, para murid dari faksi piramida, serta para murid yang telah turun bersama para dewa, mencemooh. Raja Naga apa? Sekarang setelah dia membuat marah dewa, konsekuensinya sudah bisa dibayangkan. Menghadapi ejekan dan penghinaan terhadap generasi muda dan murid dari 4 kekuatan, para tetua parubaya di bumi memiliki ekspresi yang sedikit rumit di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Raja Naga masih hidup, tapi ini adalah era para dewa. Baru saja, Dewa Piramida berkata bahwa Raja Naga belum menyalakan api ilahi. Jadi apakah Raja Naga yang dulu tak terkalahkan akan menjadi tandingan para dewa? Mereka tidak berani menjamin, karena ini bukan lagi era Raja Naga. Ini menyebabkan ekspresi rumit muncul di wajah mereka, dan mata mereka tertuju pada siaran langsung. Menguasai, Xiao berlari mengawasi dari samping, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Jangan khawatir, Xiao lari. Tuanmu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mata Ji Lingfei bersinar. Tuan Xiaoran saat itu telah memberinya kejutan besar. Setelah itu, dia mencari beberapa informasi tentang Raja Naga, dan hasilnya membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda dari bumi akan mampu mencapai level seperti itu. Menekan era, menekan seluruh bumi. Oh kamu, seorang manusia yang tidak menyalakan api suci, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Klon Dewa Yamen memandang dengan takjub pada energi tipe bumi yang telah benar-benar hilang di langit, dan matanya berbinar. Ibu, bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, kepala putra Dewa Menjiu, yang berada di samping, meraung dengan ekspresi ganas. Jiu jangan khawatir. Ibu akan membantumu membunuhnya. Avatar Dewa Yamen menatap putranya. Wajahnya dipenuhi dengan sakit hati lagi. Manusia, seekor semut berani menyinggung putra dewa. Mati. Avatar Dewa Yamen berteriak dengan suara rendah. Dengan lambaian tangannya, energi unsur bumi memadat menjadi kain kafan dan menyerang Wang Xian sekali lagi. Berdengung, Wang Xian mengulurkan cakarnya dan meraih kekosongan di depannya. Cakar naga keabu-abuan memadat secara langsung dan menembus kain kafan yang dibentuk oleh atribut bumi dalam sekejap. Apa? Melihat serangannya kembali dihancurkan dengan mudah, ekspresi Avatar Dewa Yamen akhirnya berubah drastis. Hari ini, bahkan Tuhan tidak bisa melindungimu. Wang Xian menatap putra dewa ke-9 dan berkata dengan dingin. Ledakan, cakar naga tiba di depan Avatar Yamen dan menembus tubuhnya langsung di bawah tatapannya yang takjub. Itu terlalu cepat. Ah, jika kamu berani membunuh anakku, aku, Yamen, pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan membunuh semua keluarga dan temanmu. Saat identitasnya menghilang, teriakan keras keluar dari mulut Yamen. Ekspresi Wang Xian menjadi dingin ketika dia mendengar suaranya.
Dia melambaikan tangannya dan kepala Menjiu terus terbang ke arahnya. Tidak, tidak, jangan berani menyentuhku. Jangan berani. Menjiu meraung ngeri saat dia melihat dirinya terbang menuju Raja Naga. Berdengung. Di langit di atas puncak Gunung Hua, putra Dewa Menjiu menjerit merana. Avatar Dewa Yamen dikalahkan. Semua orang sangat terkejut. Semua orang, termasuk mereka yang menonton siaran langsung di jaringan televisi, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Wang Xian melambaikan tangannya dan meraih kepala putra Dewa Pria Jiu. Dia menatapnya dengan dingin. Lepaskan aku. Jika kamu berani membunuhku, ibuku tidak akan melepaskanmu. Melihat tatapan Wang Xian yang dingin dan acuh tak acuh dari dekat, wajah putra Dewa Menjiu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Selanjutnya, dia masih meneriaki Wang Xian dengan tegas. Dia adalah anak terkuat. Dia tidak percaya bahwa yang disebut Raja Naga di depannya akan berani membunuhnya. Ini Raja Naga ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah tiruan dari dewa, setidaknya ia harus memiliki kekuatan dewa tingkat 9. Raja Naga ini benar-benar dapat menghancurkannya dengan mudah. Kekuatan Raja Naga ini seharusnya sudah mencapai puncak alam setengah dewa. Dia terlalu kuat. Para penonton berdiri di sekitar arena di puncak Gunung Hua, semua orang melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan saat mereka bergumam. Raja Naga ini sangat ganas. Dia setidaknya berada di puncak alam setengah dewa. Dia ahli yang tiada taranya. Apakah menurutmu Raja Naga ini berani membunuh putra Dewa ke-9? Kurasa dia tidak berani. Begitu dia membunuhnya, dia akan benar-benar berselisih dengan dewa. Semua jenis pesan peluru muncul di platform streaming langsung di internet. Saat ini, lebih dari 1 miliar orang sedang menonton. Semua orang terkejut. Beberapa orang menyaksikan Raja Naga memegang kepala putra Dewa ke-9 dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang berpikir bahwa Raja Naga tidak akan berani membunuh putra Dewa ke-9. Bagaimanapun, dia adalah putra Dewa. Membunuhnya sama dengan membuat musuh Dewa. Siapa yang bisa menahan kemarahan Dewa? Putra Dewa ke-9 itu akan mati. Dengan karakter Raja Naga, dia hampir 100% yakin bahwa putra Dewa ke-9 akan dibunuh. Namun, banyak tetua parubaya telah menghukum mati putra Dewa ke-9 di dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Mantan Raja Naga tidak memiliki pantangan bahkan sebelum dia naik ke tampuk kekuasaan. Siapapun yang memprovokasi dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Situasi hari ini jelas disebabkan oleh putra Dewa ke-9 dari sekte yang diam-diam berurusan dengan keluarga Raja Naga, yang membuatnya sangat marah. Mereka masih ingat saat itu, karena seseorang telah melukai keluarga Raja Naga, setengah dari seluruh Jianghu telah dibantai. Seberapa menakutkan ini? Putra Dewa ke-9 dari sekte itu akan mati itu tidak mungkin, kan kupikir Raja Naga akan mati di masa depan. Beberapa generasi muda berkomentar saat melihat komentar tersebut. Bahkan ibumu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Di tengah arena, Wang Xian memiliki ekspresi jijik di wajahnya ketika dia mendengar ancaman putra ke-9 dewa. Ada kilatan aneh di matanya. Penangkapan jiwa. Wang Xian berteriak pelan. Apa yang sedang kamu lakukan? Putra Dewa ke-9 memiliki firasat buruk saat melihat murid aneh Wang Xian. Dia berteriak keras. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Wang Xian perlahan menutup matanya dan membaca ingatan putra Dewa Pria Jiu. Brengsek. Ketika Wang Xian membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia bisa melihat semua yang telah dilakukan putra Dewa Pria Jiu dengan jelas. Ini membuatnya merasakan gelombang kekerasan di hatinya. Hilangnya Hua Ercair memang berhubungan dengan dirinya. Adapun apakah mereka aman atau tidak, bahkan dia tidak tahu. Kalian semua pantas mati. Wang Xian melambaikan telapak tangannya yang marah dan kepala putra dewa menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya sekali lagi ke arah pintu masuk sekolah. Sungai abu-abu muncul dan menyapu semua siswa sekolah. Apa dia benar-benar membunuh putra dewa? Tidak bagus, tidak bagus. Dia benar-benar menyerang kita. Pada saat ini, ketika semua siswa dari 9 Akademi Putra melihat kepala-kepala sekolah mereka dihancurkan, mereka semua terkejut. Namun, ketika energi abu-abu penghancur menyerang mereka, semua siswa dari 9 Akademi Putra mengungkapkan ketakutan di wajah mereka. Beberapa dari mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Namun, bagaimana mungkin mereka menghindari serangan Wang Xian? Tidak, tidak, tidak. Energi destruktif tak terlihat keabu-abuan menyapu mereka dan mereka menghilang seketika. Mereka berubah menjadi debu dan bahkan tidak meninggalkan mayat. Jeritan pendek dan cepat hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang sepenuhnya.
Posisi gerbang 9 akademi sepertinya telah terhapus oleh dunia ini, tanpa meninggalkan jejak. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ini. Semua orang di sekitar puncak Gunung Hua menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka menatap kosong Raja Naga di tengah, dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Seperti yang diharapkan, beberapa tetua parubaya di depan siaran langsung tidak memiliki ekspresi di wajah mereka saat melihat adegan ini. Ini adalah Raja Naga di hati mereka. Raja Naga, aku akan memusnahkan 9 klanmu. Pada saat ini, di piramida yang jaraknya lebih dari 10.000 kilometer, Yamen telah terbang keluar dari piramida ketika tiruannya rusak dan berteleportasi ke Gunung Hua. Namun, sebelum dia bisa berteleportasi, dia merasakan aura putranya telah hilang sama sekali. Ini menyebabkan tubuhnya membeku, dan ekspresi marah dan buas muncul di wajahnya. Raungan marah bergema di seluruh planet. Semua orang di dunia bisa mendengarnya dengan jelas. Weng, sosoknya bergerak, membawa aura pembunuh yang menakutkan saat dia berteleportasi menuju Gunung Hua. Di bawah kakinya, piramida kerajaan ilahi perlahan terbentuk. Dewa sangat marah, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tanda kuning tanah melesat melintasi langit lebih dari 10.000 kilometer. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua mengangkat kepala dan tercengang. Tubuh asli Dewa Yamen ada di sini. Dewa ini benar-benar murka. Raja Naga itu bertindak agak arogan. Dia membunuh putra dewa dan bahkan langsung memusnahkan Akademi 9 Gerbang. Ini terlalu kejam. Dewa telah bergerak. Raja Naga itu benar-benar tamat. Seluruh dunia bisa merasakan kemarahan Dewa Piramida. Apakah itu di platform siaran langsung atau di tribun penonton di puncak Gunung Hua, semua orang berdiri di sana dengan linglung. Akademi Gerbang 9, salah satu dari 3 akademi, langsung dimusnahkan oleh Raja Naga. Ini adalah salah satu dari 20 kekuatan teratas di dunia. Keturunan para dewa dihancurkan. Nama Raja Naga diingat oleh semua orang di dunia sekali lagi. Membunuh kalian semua tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Yamen, dia hanyalah dewa yang menyalakan segumpal api suci. Wang Xian mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ke arah barat. Matanya masih dipenuhi amarah dan niat membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit di barat, serangkaian ledakan terdengar. Dewa Yamen ada di sini. Dewa Piramida ada di sini. Langit di barat seperti badai pasir yang menutupi matahari. Itu mencakup area seluas lebih dari 100 km. Di tengah badai pasir, dewa yang dipenuhi niat membunuh berdiri di atas piramida. Dunia pasir kuning terbentuk. Sebuah piramida yang sangat besar berdiri di tengah dunia ini. Piramida itu tingginya 10.000 meter dan memancarkan cahaya ilahi kuning tanah. Di langit di atas piramida, seorang wanita yang memancarkan cahaya ilahi berdiri di puncaknya. Dia memiliki sosok yang berapi-api dan memegang kain di tangannya. Ini adalah senjata para dewa piramida, kain kafan. Pada saat ini, tubuh Dewa Yamen dipenuhi amarah dan niat membunuh. Di belakangnya, pasir kuning memadat menjadi 3 tornado, memancarkan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan dewa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan para dewa istana berharga Ling Qiao dan faksi lainnya memperhatikan keributan itu. Para dewa menoleh, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sungguh menakutkan. Kapan aku bisa menjadi dewa jika aku tidak menjadi dewa, aku akan tetap menjadi semut. Di depan dewa, kita sama lemahnya dengan semut. Semua orang memandang Dewa Yamen yang telah membawa seluruh dunia bersamanya. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Kamu benar-benar berani membunuh anakku. Bagaimana mungkin manusia fana sepertimu berani? Aku akan menekanmu di piramida. Aku akan memurnikanmu dan keluargamu menjadi mumi. Dewa Yamen menatap Wang Xian dari jauh dan meraung keras. Saat dia meraung, pasir kuning di sekelilingnya bisa merasakan amarahnya mendidih seperti air mendidih. Gumpalan pasir kuning mulai mengembun. Monster berbentuk manusia terbentuk dan menerkam ke arah Wang Xian. Aura yang menakutkan dan pemandangan yang menutupi langit menyebabkan semua orang dalam radius 100 km gemetar. Ya Tuhan, apakah ini hasil dari kemarahan Tuhan? Ini adalah sesuatu yang dapat ditahan oleh Raja Naga, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Pada saat ini, ketika God Yamen menekan seluruh ruang, sekelompok tetua parubaya di depan siaran langsung dapat merasakan aura yang menyesakkan dan tak terkalahkan ini meskipun mereka dipisahkan oleh layar. Hati mereka agak terguncang. Di depan kekuatan ini, bisakah Raja Naga menahannya? Raja Naga, dia belum menjadi dewa. Menekanku, haha. Pada saat ini, Wang Xian memandang Dewa Yamen yang mencoba menghakiminya dari atas. Ekspresi kekerasan muncul di wajahnya. Putramu telah memerintahkan orang untuk menyakiti bangsaku. Bahkan jika kamu tidak datang mencariku,
aku akan pergi dan membunuhmu. Dia tertawa gila. Aura di tubuhnya mulai naik. Kekuatan yang tak terkalahkan berkumpul saat dia menatap Yamen dengan dingin. Wang Xian membuka mulutnya sedikit dan batu gerindra 5 elemen terbang perlahan dan membesar. Mengaum. Monster humanoid yang terbentuk dari pasir kuning mengeluarkan raungan keras. Bang, bang, bang. Batu kilangan 5 elemen berubah menjadi ukuran 100 meter dan menabraknya secara langsung, menghancurkannya. Berdengung. Setelah batu kilangan 5 elemen menghancurkan makhluk humanoid yang terbentuk dari pasir kuning, ia terbang ke langit di atas Wang Xian dan langsung membesar lagi. Batu kilangan 5 elemen, yang panjangnya 50 km, menutupi seluruh langit. Seluruh langit di atas Gunung Hua tertutup seluruhnya. Seluruh dunia langsung menjadi gelap. Berdengung, Wang Xian menatap Dewa Yaman dengan ekspresi dingin. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga ilahi 5 elemen meraung dari atas batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen yang sangat besar berputar, memancarkan aura kehancuran karena langsung menyerang Dewa Yamen. Apa? Dewa Yamen merasakan tekanan menakutkan yang datang dari batu gilingan 5 elemen, dan ekspresinya langsung berubah. Wajahnya, yang dipenuhi dengan penghakiman dan kemarahan, menunjukkan ekspresi muram. Tombak emas. Dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Energi kuning tanah dalam radius 100 km langsung terkondensasi menjadi tombak panjang yang panjangnya lebih dari 10 km. Tombak panjang itu sepertinya mampu menembak jatuh matahari di langit dan langsung bertabrakan dengan batu kilangan 5 elemen. Ya Tuhan, bagaimana situasinya sekarang kekuatan Raja Naga ini? Apakah dia bersaing dengan para dewa Raja Naga adalah penduduk asli bumi, tetapi dia sebenarnya dapat bersaing dengan para dewa piramida. Beberapa orang mengatakan bahwa para dewa adalah penguasa, dan putra-putra surga yang disukai itu adalah karakter utama. Sekarang apa itu Raja Naga ini berperang melawan para dewa? Pada saat ini, ketika semua orang melihat Raja Naga bertarung melawan para dewa, semua orang di bumi gempar. Raja Naga adalah orang dari bumi, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan dewa yang turun. Di bumi, apakah memang ada orang yang bisa melawan para dewa? Weng, suara tombak emas yang bertabrakan dengan batu kilangan 5 elemen terdengar. Pasir kuning yang memenuhi langit bergetar dan benar-benar jatuh sedikit demi sedikit. Tombak emas mulai runtuh dan batu kilangan 5 elemen terus menekan Yamen. Bagaimana ini mungkin kamu hanya manusia? Kamu jelas tidak menyalakan api dewa. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Suara kaget keluar dari mulut Yamen. Dia melebarkan matanya dan menatap batu gerindra 5 elemen raksasa itu. Terutama 5 naga dewa di atas batu kilangan 5 elemen. Mereka memancarkan energi yang membuat jantungnya berdebar. Pemusnahan, sungai waktu. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen berputar. Sebuah sungai muncul dari udara tipis dan mengalir menuju cakrawala barat. Di sungai Grey pemusnahan, ada banyak ikan todak Qian. Ini adalah senjata di kotak harta karun pedang tajam yang telah diserap oleh kebanggaan surga Tian Feng di batu 5 elemen. Tingkat harta itu dekat dengan keadaan yang saleh. Setelah diserap oleh Five Elements Millstone, itu bisa dilepaskan sekarang. Perbedaannya adalah pedang tajam itu telah berubah menjadi ikan todak di sungai pemusnahan. Bahkan jika dia bisa menahan aliran waktu, dia mungkin akan mati di mulut ikan todak. Saat sungai waktu muncul, semua orang di bawah bisa melihat sungai kelabu muncul di langit. Sungai waktu panjangnya lebih dari 100 km dan lebarnya lebih dari 10 km, dan ada ikan todak hijau ganas yang berenang di dalamnya. Ini, Raja Naga jelas bukan makhluk fana. Serangan semacam ini hanya bisa dilepaskan oleh ahli negara yang saleh, pasti. Raja Naga, siapa itu? Semua orang di bawah gemetar. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau jangkauan, serangan Raja Naga tidak kalah dengan Yamen God. Nyatanya, sejak awal, Raja Naga telah menekan Dewa Yamen. Kain kafan Tuhan akan mengubur semua dewa. Murid Yamen sedikit mengerut ketika dia melihat sungai panjang menyapu ke arahnya. Dia melambaikan kafan di tangannya dan itu berubah menjadi kain berwarna kaki yang panjangnya puluhan kilometer. Kain itu dipenuhi dengan aura kematian. Menabrak. Ketika kain kafan Tuhan bertabrakan dengan sungai waktu, itu menghasilkan suara seperti semburan. Garis putih yang panjangnya puluhan kilometer bergolak di sungai yang panjangnya ratusan kilometer. Adegan ini sangat mengejutkan. Hus, hus, hus. Pada saat ini, ikan todak hijau di sungai tiba-tiba melompat dan menembus kain kafan dewa. Pedang mereka yang sangat tajam menembus kain kafan itu. Namun, tempat kafan itu telah ditembus pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah senjata ilahi sejati. Dewa Yamen, salah satu dari 6 dewa besar piramida.
Agar seorang wanita bisa menjadi dewa, dia tidak hanya memiliki bakat yang hebat, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang kuat. Kafan di tangannya adalah harta berharga yang diberikan kepadanya oleh suaminya yang telah meninggal. Artefak ilahi. Bahkan artefak dewa yang paling lemah pun mampu melawan dewa yang telah menyalakan segumpal api dewa. Jika dewa memiliki artefak dewa yang kuat, selama perbedaan dalam kerajaan dewa tidak terlalu besar, dia bahkan bisa bertarung melawan dua ahli dengan level yang sama. Artefak ilahi memiliki kecerdasan, seperti rumput bintang bunga. Dewa dengan gumpalan api suci bisa dibunuh oleh rumput bintang jika dia tidak berhati-hati. Sementara artefak ilahi memiliki kekuatan ofensif yang kuat, mereka juga memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Itu tidak berbeda dari dewa sejati. Hualala. Kain kafan itu mengaduk batu gilingan 5 elemen dan melepaskan sungai waktu, dan kekuatan penghancuran 5 elemen dengan cepat menghilang. Itu adalah senjata dewa Dewa Yamen. Senjata dewa itu sangat kuat dan memiliki kecerdasan spiritual yang kuat. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Seorang dewa, selain kerajaan dewa yang kuat, memiliki senjata dewa sebagai kartu truf terkuatnya. Dengan senjata dewa, dia dapat dengan mudah mengalahkan ahli dari alam yang sama. Pada saat ini, penonton berdiri di bawah puncak Gunung Hua, dan di depan siaran langsung, semua orang melihat kain kafan yang luas dan sungai waktu dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka hampir berlutut untuk menyaksikan pertempuran itu. Dengan serangan biasa, kain kafan itu menutupi area seluas 1 kilometer. Jika mereka berdua tidak terbang puluhan ribu meter ke langit, mungkin seluruh Gunung Hua akan berubah menjadi abu. Di saat yang sama, kekuatan kain kafan itu membuat semua orang tampak terkejut. Alam Yamen tidak tinggi, tapi dia memiliki senjata dewa. Di alam dewa gumpalan api dewa, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, pertempuran alam dewa menarik perhatian semua dewa dari 4 kekuatan utama. Para dewa istana berharga Ling Qiao, yang paling dekat, melihat pertempuran itu dan sesosok berkata. Raja naga itu sangat aneh. Dia jelas tidak menyalakan api dewa, tapi dia bisa memiliki kekuatan tempur dewa dan bertarung di atas levelnya. Batu kilangan besar itu tidak sederhana. Itu adalah senjata dewa. Aku benar-benar tidak menyangka dia memiliki senjata dewa. Bahkan aku sedikit tergoda. Jadi bagaimana jika dia tergoda senjata dewa akan memilih pemiliknya? Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa menekan senjata dewa ini. Batu kilangan besar ini tidak sederhana. Hehe, sudah ada keberadaan di bumi yang sebanding dengan dewa. Tak lama kemudian, mungkin ada lebih banyak. Bahkan kita harus berhati-hati. Di langit di atas istana berharga Ling Qiao, sosok-sosok berbicara. Apakah menurut kalian Raja Naga ini adalah tandingan Yamen? Mungkin tidak. Lagi pula, dia tidak menyalakan api dewa. Dia mengandalkan senjata dewa untuk memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mendekati Yamen, dia akan mati dengan mengenaskan. Dua dewa dari istana harta karun langit melonjak mengungkapkan pendapat mereka. Senjata ilahi. Wang Xian menatap kain kafan itu dengan kilatan di matanya. 5 elemen Millstone tidak bisa mengikuti kecepatannya saat ini. Meski begitu, 5 Dragon Ball pada 5 elemen Millstone telah mencapai kondisi dewa. Seluruh batu kilangan 5 elemen bisa menyaingi 5 senjata dewa terlemah. Kain kafan ini bukanlah senjata ilahi yang sangat kuat. Saya harus mengatakan bahwa Anda telah melampaui harapan saya. Anda benar-benar memiliki senjata ilahi. Namun, bahkan jika kamu memiliki senjata dewa, aku akan tetap memurnikanmu menjadi mumi dan membiarkanmu menikmati rasa sakit jutaan tahun. Bunuh putra Yamenku. Aku akan membuatmu sangat menderita sehingga kamu berharap kamu mati. Yamen menatap Wang Xian dan meraung dengan marah. Putranya terbunuh dan dia terbakar amarah. Oh, batu kilangan Raja Naga sebenarnya adalah senjata dewa, pantas saja dia bisa melawan para dewa. Apakah senjata dewa sehebat itu? Dia benar-benar bisa melawan para dewa. Dia ingin aku memiliki senjata dewa juga. Saat semua orang mendengar kata-kata Yamen, mereka juga heran. Mereka memiliki sedikit pemahaman tentang fakta bahwa Raja Naga dapat melawan para dewa tanpa menyalakan api suci. Suara mendesing. Pada saat ini, kain kafan itu seperti gelombang besar. Itu memancarkan kekuatan penguburan bumi dan menyerang batu kilangan 5 elemen secara langsung. Hehe, kamu hanya sedikit lebih kuat dari Dewa Laut. Wang Xian melihat kain kafan yang menyapu dan mendengus dingin. 5 elemen Millstone, tekan. Dia berteriak dengan suara rendah. Batu kilangan 5 elemen berputar dan energi yang padam memenuhi sekeliling. Seluruh batu kilangan menyerang kain kafan itu seperti gergaji mesin. Di saat yang sama, sosok Wang Xian bergerak dan langsung menyerang Dewa Yamen. Beraninya kau menyerangku. Yamen menatap sosok Wang Xian dengan tatapan membunuh. Wajahnya dipenuhi dengan permusuhan.
Pergi ke neraka. Dia melambaikan tangannya dan paku tanah muncul di depan telapak tangannya. Paku tanah ini berjumlah ribuan dan menutupi area seluas puluhan kilometer. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Xian secara langsung. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin lagi. Itu sangat menakutkan. Raja Naga yang bergegas ini sedikit tidak masuk akal. Ketika para dewa yang memperhatikan melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala dengan ringan. Seorang fana yang tidak menyalakan api ilahi mencari kematian dengan mendekatinya tanpa senjata ilahi. Berdengung. Namun, di bawah tatapan kaget semua orang, Wang Xian mengulurkan tangan kanannya. Seluruh telapak tangan kanannya langsung membesar dan menjadi puluhan kilometer kelilingnya. Bam! Cakar naga yang panjangnya puluhan kilometer ditutupi dengan sisik naga yang terjal. Itu tampak tidak bisa dihancurkan. Ketika cakar naga mencengkeram paku bumi raksasa, paku bumi segera runtuh. Bagaimana ini mungkin? Yamen memandangi cakar naga raksasa itu dan ekspresinya berubah drastis. Dia dipenuhi dengan keheranan. Para dewa yang menonton dari segala arah juga dipenuhi keheranan. Cakar ini, para dewa dari istana berharga Ling Qiao saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Itu hanya dewa dengan gumpalan api suci. Mati. Wang Xian menatap dewa Yamen. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Tidak, kamu hanya manusia biasa. Bagaimana kamu bisa memiliki tubuh fisik yang begitu mengerikan? Dewa Yamen meraung tak percaya. Dia mengetuk kakinya dengan ringan dan kerajaan ilahi di bawahnya menyerang Wang Xian secara langsung. Di sekitar negeri naga, mumi yang dibungkus kain kafan muncul satu demi satu. Ada puluhan ribu dari mereka. Setiap mumi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Mereka terhubung ke piramida. Di antara mumi, ada puluhan makhluk raksasa yang terbungkus kain kafan. Kekuatan para dewa dari faksi piramida dan kerajaan dewa mereka terkait dengan mumi ini. Semakin banyak mumi, semakin kuat kerajaan ilahi mereka. Ledakan. Piramida membawa puluhan ribu mumi yang kuat untuk bertemu dengan cakar tajam Wang Xian. Namun, ketika cakar naga bertabrakan dengan piramida, seluruh piramida dicengkeram oleh cakar naga. Bumi atribut kerajaan ilahi, sempurna. 1920.